Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Anggiani Indita, saya dari kelas PGMI 4A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji T 1 sampel, uji T 2 sampel berpasangan, dan uji T 2 sampel independen. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang uji T 1 sampel, di mana uji T 1 sampel adalah metode pengujian hipotesis apakah mean dari suatu sampel sama dengan lebih dari atau kurang dari suatu sampel suatu nilai tertentu. Nah, untuk uji T 1 sampel, di sini saya mengambil contoh kasus, yaitu sebelum melakukan olahraga, mahasiswa diwajibkan untuk melakukan lompatan sebanyak 40 lompatan per menit. Dari 10 sampel acak tersebut, mahasiswa olahraga didapat dari data lompatan per menit sebagai berikut. Nah, bisa dilihat data sebagai berikut: 26, 31, 23, 22, 11, 22, 14, 31, 24, dan juga 16. Nah, pertanyaannya, apakah dari sampel data di atas dapat disimpulkan bahwa lompatan dipenuhi oleh mahasiswa? Kemudian kita gunakan taraf 5%. Nah, untuk menentukan hipotesis, terdapat beberapa langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, untuk menentukan langkah-langkah hipotesis, yang kita lakukan adalah menentukan HO dan juga H1-nya. Nah, di sini sudah kita ketahui H0-nya adalah mu sama dengan 40. 40 didapat dari 40 lompatan per menit seorang mahasiswa. Nah, kalau H0-nya adalah 40, maka H1-nya adalah tidak sama dengan 40, atau kebalikan dari H0. H0 adalah 40, maka H1-nya adalah mu tidak sama dengan 40. Nah, selanjutnya kita akan menentukan tingkat signifikan atau alfa. Sudah diketahui dari soal, yaitu alfanya adalah 5% atau sebesar 0,05. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan menentukan uji statistik. Nah, maka kita gunakan rumus adalah T hitung sama dengan X bar kurangi mu 0 per S per akar N. Nah, di mana X bar adalah rata-ratanya, mu 0 adalah rata-rata awalannya, S adalah deviasi baku, dan N adalah jumlah sampel seluruh. Nah, kemudian kita terlebih dahulu akan menentukan rata-rata. Setelah rata-rata kita temukan, maka kita cari X kuadratnya. Di sini sudah terdapat tabel yang sudah saya buat. X kita masukkan adalah jumlah seluruh sampel tadi yang sudah ada dalam soal. Nah, kemudian kita letakkan 26, 31, 23, 22, 11, 22, 14, 31, 24, 16. Kemudian kita mencari, setelah kita sudah tentukan X-nya, kemudian kita akan mencari X kuadratnya. Di sini 26 kita kuadratkan sehingga menghasilkan 676. 31 kita kuadratkan sehingga menghasilkan 961. Begitu sampai seterusnya adalah 16 sampai 16 kita kuadratkan mendapatkan hasil 256. Nah, setelah kita sudah dapatkan X dan X kuadratnya, maka selanjutnya kita akan menjumlahkan X-nya. Kita jumlah seluruh dari sampel tersebut sehingga mendapatkan hasil sigma X sama dengan 220, dan kita jumlahkan X kuadratnya adalah mendapatkan hasil sigma X kuadrat mendapatkan hasil 5244. Nah, kemudian karena rumus yang kita pakai tadi adalah T hitung sama dengan X bar kurangi mu 0 per S per akar N, maka terlebih dahulu kita akan mencari nilai X bar, kemudian mu 0, kemudian kita akan mencari nilai S dan N-nya. Rumus untuk mencari X bar adalah X bar sama dengan sigma X per N.
Kemudian kita masukkan sigma X adalah 220 didapat dari hasil ini, jumlah keseluruhan sampel. Nah, kemudian kita jumlahkan dengan N, jumlah sampel adalah 10. Ini adalah jumlah sampel adalah 10. Kemudian kita jumlahkan 220 dibahagi dengan 10 menghasilkan 22. Nah, kemudian kita akan mencari mu-nya. Mu-nya sudah diketahui dari soal, yaitu lompatan sebanyak 40 per menit. 40 lompatan per menit. Sehingga mu-nya adalah 40. Nah, langkah selanjutnya kita akan menentukan deviasi bakunya atau S dengan rumus S sama dengan akar N dikali sigma X kuadrat. Mohon maaf, di situ saya lupa menuliskan kuadratnya. Sebenarnya di sini adalah sigma X kuadrat dikurangi X kuadrat. Kemudian per N kurangi N dikali N kurangi 1. Ini adalah rumusnya. Nah, kemudian kita masukkan hasil yang sudah kita dapatkan tadi. 10N sama dengan, kita masukkan N 10. 10 didapat dari jumlah seluruh sampel. Kemudian kita kalikan dengan 5244. Sebenarnya di situ ada kuadrat dan saya lupa menulisnya. Nah, kemudian dikurangi 220, di situ sebenarnya juga ada kuadratnya. Jadi di situ adalah pangkat 2. Tapi mohon maaf saya lupa menulisnya. Kemudian per 10 dikali 10 kurangi 1. Nah, kemudian kita masukkan langsung saja di sini 10 dikali 5244 menghasilkan 52.440. Nah, kemudian 220 tadi kita pangkatkan 2, hasilnya adalah 48.400. Nah, kemudian 10 kita turunkan, 10 dikurangi 1 adalah 9. Nah, jadi akar ini didapatkan dari hasil 52.440 dikurangi dengan 48.400. Hasilnya adalah 4.040. 90 didapat dari 10 kali 9 adalah 90. Nah, kemudian 4040 dibagi dengan 90 hasilnya adalah menghasilkan akar 44,88. Akar 44,88 699. Nah, sekarang kita masuk pada rumus T hitung. Dengan rumus X bar kurangi mu0 per S per akar N. Nah, sudah kita dapatkan tadi X barnya adalah 22. Nah, kita masukkan 22. Mu0-nya adalah 40. Kita masukkan 40. Dan per 6,699 didapatkan dari hasil S atau deviasi bakunya. S per akar N adalah 10. N adalah jumlah seluruh sampel ini adalah 10. Nah, kemudian 22 dikurangi 40 hasilnya adalah min 18 per 6,699 per akar 10. Kemudian kita kalikan, kita ubah, yaitu min 18 dikalikan dengan akar 10 per 6,99. 18 akar dari 10 adalah 3,16227. Ini hasil dari akar 10. Kemudian per 6,699. Hasil akhirnya mendapatkan min 8,5083. Itu adalah hasil akhirnya. Nah, kemudian di sini yang terakhir kita akan menentukan daerah kritisnya. Sudah, langsung saja kita gunakan tabel di sini. Nah, sebelumnya kan sudah kita ketahui alfanya adalah 5% atau 0,05. Nah, kemudian DK-nya atau DF-nya adalah nilai sampelnya. Nilai sampelnya tadi adalah 10, kemudian 10 kurangi 1 karena rumusnya N ada N kurangi 1. Jadi 10 kurangi 1 mendapatkan hasil 9. Nah, kemudian 0,05. Kemudian DK-nya 9, sehingga kita mendapatkan hasil 9
sampai 0,05 sehingga hasil akhirnya adalah 2,262. Itu adalah daerah kritisnya. Nah, sekarang kita akan nyatakan hipotesisnya. Nah, untuk T hitung kita sudah dapatkan tadi. T hitung adalah min 8,5083 yang ini. Sedangkan T tabelnya kita dapatkan adalah 2,262. Jadi, T hitung kecil sama dengan T tabel sehingga proses tersebut adalah menerima H0. Kesimpulannya, T hitung kecil dari T tabel atau min 8,5083 kecil dari 2,262, maka menerima H0 yang berarti melakukan lompatan kurang dari atau sama dengan 40. Nah, itulah langkah-langkah pengerjaan untuk uji T1 sampel sudah kita selesaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh uji T2 sampel berpasangan, di mana terdapat 2 sampel yang akan diuji atau dibandingkan satu sama lain. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata atau mean dengan melihat rata-rata masing-masing sampelnya. Terdapat hubungan antara 2 sampel yang akan diuji. Nah, langsung saja pada contoh kasusnya. Di sini saya mengambil contoh kasus yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai hasil ulangan harian matematika sebelum dan sesudah adanya pandemi COVID-19. Setelah dilakukannya rekapitulasi nilai terhadap 20 siswa, diperoleh datanya sebagai berikut. Nah, di sini adalah datanya, bisa kita lihat. Di sini sudah terdapat nama siswa, kemudian data sebelum pandemi dan data sesudah data sebelum pandemi dan data sesudah pandemi. Bisa kita lihat. Nah, untuk menyelesaikan uji T2 sampel berpasangan terdapat juga beberapa langkah-langkah berikut, yaitu yang pertama, menyusun hipotesis yang akan diuji. Nah, langkah-langkah untuk uji T2 sampel berpasangan. Yang pertama, menyusun hipotesis yang akan kita uji. Yang pertama, H0-nya sama dengan μ1 kurangi μ2 sama dengan 0 atau μ1 sama dengan μ2. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata penjualan dan sebelum dan sesudah pandemi. Nah, yang kedua, HA-nya adalah μ1 kurangi μ2 atau tidak sama dengan 0 atau μ1 tidak sama dengan μ2. Terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata sebelum dan sesudah pandemi. Nah, kemudian kita akan menentukan alfanya. Karena di sini tingkat kepercayaannya adalah 95, maka alfanya adalah 5% atau 0,05. Nah, untuk menentukan standar deviasi, di sini sudah saya membuat tabel. Di sini sudah terdapat tabel, yaitu tabel yang sebelumnya tadi sudah saya buat, yaitu nama mahasiswa dan jumlah nilai sebelum dan sesudah pandemi COVID. Di sini sudah kita masukkan sebelumnya adalah X1 dan sesudahnya adalah X2. Nah, kemudian kita akan menentukan D-nya. Rumus mencari D adalah X1 kurang dengan X2. Jadi X1 ini kita kurangkan dengan X2 yang ini. 78 X1 dikurang dengan 75 X2, hasilnya adalah 3. Kemudian selanjutnya 60 dikurangi 68, hasilnya adalah min 8. Mohon maaf di sini agak tidak kelihatan. Nah, kemudian selanjutnya 55 dikurangi 59, hasilnya adalah min 4. Begitu pula seterusnya sampai dengan selesai yaitu 69 dikurangi 87 sama dengan min 17. Kemudian hasil dari D ini kita jumlahkan mendapatkan hasil 90 min 90. Kemudian D ini kita kuadratkan. Hasil dari D ini kita kuadratkan di sini.
Oh, ya Allah. Kita kuadratkan di sini. Nah, 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9. Kemudian min 8 pangkat 2 hasilnya adalah 64 karena di situ min, maka dikalikan menjadi positif. Begitu juga dengan seterusnya sampai dengan min 17 pangkat 2 hasilnya adalah 289. Nah, kemudian D2 tersebut kita jumlahkan sehingga mendapatkan hasil 1002. Nah, untuk selanjutnya kita akan menentukan nilai T hitungnya. Untuk menentukan nilai T hitung, di sini kita menggunakan rumus T sama dengan sigma D per N per S per akar N. Yang ini. Nah, kemudian kita langsung masukkan saja nilainya. Kita masukkan saja nilainya. Maaf. T sama dengan sigma D. Sigma D sudah kita dapatkan tadi adalah 90. Min 90. Min 90, kemudian N adalah jumlah seluruh sampel tadi sebelum dan sesudah pandemi, yaitu 20. Nah, kemudian standar deviasinya tadi sudah kita dapatkan 5,6054 per akar N sama dengan N tadi jumlah keseluruhan data, yaitu 20. Nah, sigma D-nya tadi kita sudah masukkan min 90 didapat dari sini. Sigma D-nya sama dengan X1 kurang X2. Sigma D-nya adalah 90 didapat dari sini. Nah, setelah kita sudah memasukkan nilainya, selanjutnya kita akan menjumlahkannya. Di sini mendapatkan hasil min 4 per 1,2534. Kemudian kita jumlahkan 4 per 1,2534 sehingga mendapatkan hasil min 3,5902. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai T tabelnya. Untuk menentukan nilai T tabel atau DF, di sini menggunakan rumus DF sama dengan N kurangi 1. Kemudian kita masukkan nilainya. N sama dengan 20. 20 adalah didapat dari nilai keseluruhan sebelum dan sesudah pandemi tersebut pada soal sebelumnya. Jadi 20 kurangi 1 sama dengan 19. Jadi, nah, kita bisa lihat di tabel berikut. Kita bisa lihat di tabel berikut. Sebelumnya tadi alfanya adalah 5% atau 0,05. Nah, kemudian jumlah jumlah seluruh data pada sampel tadi adalah 20. Kemudian 20 kita kurangkan dengan 1 sama dengan 19. Jadi alfanya adalah 0,5, kemudian DF-nya adalah 19. Nah, kemudian kita akan mencarinya sehingga mendapatkan hasil yaitu 2,0930. 2,0930. Nah, di sini mohon maaf saya salah menulis. Jadi di sini sebenarnya adalah 2,0930. Maka H0 ditolak jika T hitung besar dari T tabel. T hitung sama dengan 3,5902, sedangkan T tabelnya adalah 2,0930. Jadi, T hitung besar dari T tabel, maka tolak H0. Kesimpulannya, karena H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil nilai sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Nah, selanjutnya uji T2 sampel bebas atau independen. Uji ini yaitu untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua populasi atau kelompok data yang independen. Biasanya uji ini digunakan untuk melihat pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen di mana satu kelompok dengan kelompok lain tidak saling berhubungan. Nah, di sini saya mengambil contoh kasus, yaitu dosen statistika ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai ujian mata kuliah statistik antara PGMI 4A dan 4B. Nah, kemudian peneliti ini menggunakan sebanyak
sampel sebanyak 15 mahasiswa pada masing-masing kelas. Di sini sudah terdapat sampel 15 sampel nama mahasiswa dan nilai pada masing-masing kelasnya. Nah, kemudian langkah pertama kita akan menentukan hipotesisnya. Di sini H0-nya tidak ada perbedaan nilai ujian statistik antara PGMI 4A dan 4B. Sedangkan H1-nya ada perbedaan nilai ujian statistik antara PGMI 4A dan 4B. Kemudian kita akan menentukan taraf signifikannya. Di sini taraf signifikannya kita gunakan taraf signifikan alfanya adalah 5% atau 0,05. Kemudian pada kaidah pengujiannya, jika T hitung besar dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Begitu pula sebaliknya, jika T hitung kecil sama dengan T tabel, maka H0-nya diterima. Nah, untuk menentukan T hitung dan T tabel, pertama-tama kita harus membuat tabel penolong. Di sini sudah saya sudah membuat tabel penolong. Nah, kemudian tabel penolongnya kita pindahkan di sini. Nah, kemudian kita akan menghitung nilai rata-ratanya atau X bar 1. Di sini untuk menghitung nilai rata-rata X bar 1, rumusnya adalah sigma X1 yang ini per N1. Jadi kita masukkan sigma X1-nya adalah hasil dari nilai kelas 4A ini. Ini nilai keseluruhannya adalah 1090 per 15 didapat dari jumlah mahasiswa. 15 mahasiswa ini menghasilkan 1090 per 15. Hasilnya adalah 72,7. Nah, kemudian untuk mencari X bar 2 sama tadi seperti X bar 1, hanya saja bedanya adalah di situ 1, di sini 1, di sini 2. Jadi rumusnya adalah sigma X2 per N2. Jadi kita masukkan 970 dari kelas B yang ini. Nah, kemudian kita bahagi dengan jumlah mahasiswa 15 mahasiswa tadi. Kemudian mendapatkan hasil 64,7. Nah, selanjutnya kita akan mencari X bar 1 kurangi X bar 1 pangkat 2 kuadrat, maksud saya. Rumusnya kita masukkan saja 75 didapat dari sini. Nah, kemudian dikurangi 72,7 kuadrat yang dari sini. Nah, hasilnya adalah 2,3 kuadrat. Kemudian 2,3 kita pangkatkan 2, hasilnya adalah 5,4. Ini hasilnya ini. Begitu juga sampai dengan selesai. Nah, untuk cara X bar 2 kurangi X bar 2 kuadrat yang ini, rumusnya 85. Kita masukkan 85 dikurangi 64,7 kuadrat, hasilnya adalah 203 pangkat 2 dikurang sama dengan hasilnya adalah 413,4. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai varian atau S kuadrat. Untuk menentukan nilai S kuadrat, rumusnya adalah S1 kuadrat sama dengan sigma X1 kurangi X kuadrat 1 kuadrat per N1 kurangi 1 yang ini. Kemudian kita masukkan nilai yang tadi 171 didapat dari nilai sini 171 ini. Nah, kemudian kita per 14 tadi 15 dikurangi 1 hasilnya 14. 15 itu adalah jumlah mahasiswa, hasilnya adalah 126,5. Begitu juga dengan ini, sama saja pengerjaannya. Hanya saja bedanya ini untuk kelas A dan rumus yang ini untuk kelas B. Nah, kemudian menghitung nilai T hitung. Untuk menghitung nilai T hitung, rumusnya adalah langsung saja kita masukkan pada jumlahnya 72,7 dikurangi 64,7 didapat dari tadi. Untuk mencari nilai rata-rata yang ini. Kemudian
Nah, kemudian kita masukkan 15 adalah N, jumlah seluruh data dikurangi 1. Nah, 126 ini didapat dari nilai variasi S1 kuadrat. Yang ini. Kemudian 15 kurangi 1, 355,8 didapat dari S2 kuadrat. Yang ini. Kemudian ini. Nah, kemudian kita masukkan 72,7 dikurangi 64,7 hasilnya adalah 8. Kemudian 15 kurangi 1 hasilnya 14. Nah, kemudian kali 126,5 tambah ini 15 kurangi 1 14 juga. Kemudian turunkan 355,8 di sini 2/15 dari hasil ini. 1/15 tambah 1/15. Jadi kemudian turun 8, 1771 didapat dari 14 kali 126,5. Kemudian ditambahkan 14 dikali 355,8 hasilnya 4981,2 kali 2/5 per 28. 28 dari sini 15 tambah 15 kurangi 2. Nah, kemudian turun 8, kemudian kita jumlahkan 171 ditambah 4981,2 per 28 dikali 2/15. Hasilnya adalah turun 8. Ini hasil akhirnya 6752,2 per 28 hasilnya adalah 241,15. 0,13 didapat dari 2/15. Hasilnya adalah ini akar 31,349 didapat dari ini, yang ini 241,15 dikali 0,13. Nah, kemudian kemudian kita hilangkan akarnya, kita perkan 8/31,349 hasilnya adalah 5,7. Itu adalah hasil akhirnya. Nah, kemudian untuk menentukan nilai T tabelnya, tarak signifikannya kan tadi adalah 5% atau 0,05. Karena uji dua pihak atau tutu Lewis, maka alfa per 2 sama dengan 0,05. Yang tadi tarak ini kita perkan dengan 2, hasilnya adalah 0,025. Kemudian mencari dB-nya, N kurangi 2, 30 didapat dari hasil tadi sebelumnya, 30 kurangi 2 sama dengan 28. Sehingga T alfa dB sama dengan 0,025 didapat dari sini tadi nilai alfanya, 28 didapat dari sini nilai dB-nya 0,025 per 28 hasilnya 2,048. Sehingga menarik kesimpulan T hitung sama dengan 1,11. T tabel adalah 2,048. T hitung besar dari T tabel, maka H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan nilai antara ujian PGMI 4A dan 4B. Bisa kita lihat pada tabel. Nah, sebelumnya kan alfanya adalah 0,05 atau 5%. Nah, kemudian jumlah dekanya tadi adalah 28. Kemudian kita paskan 28 ke 0,05, hasilnya adalah 2,048. Nah, seperti ini hasilnya T tabelnya. Baik, terima kasih. Itulah hasil penjelasan materi dari saya. Jika banyak kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.